Halo, balik lagi bareng aku Dika dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Kali ini kita bertandang ke kota sebelah, ke kota Medan, dan kita sedang berada di Moskot. Jadi mungkin udah pada tahu lah ya, Moskot. Kita bakalan ngobrol sama yang ngurusin, ada namanya Bang Adit di dalam, Adit Cobe. Saksikan terus video ini, apa aja yang bakalan kita bahas nanti sama Adit, yang pastinya seputaran kopi Mandailing mereka yang kabarnya itu oke. Nanti kita tanya sama Bang Adit langsung dan ngobrolin seputaran perkopian Kota Medan. Saksikan terus video ini, jangan di skip. Oke, kita langsung ke dalam, kita temuin Bang Adit. Mana masih di kantor. Jadi hari ini kita bakalan ngoprek-ngoprek nih apa isi kepala Bang Adit tentang perkopian Kota Medan. Karena setauku Bang Adit juga dia dari Pulau Jawa sana dia, Ya. tercampak di Kota Medan ya kan Bang? Betul. Oke Bang, pertama dulu mungkin ada subscriber atau apa kakak itu mau masuk dulu Kak. Oke, mungkin teman-teman subscriber Biji Hitam atau kawan-kawan di Kota Medan atau dimanapun ada yang belum kenal nih sama Bang Adit. Dia ini siapa sebenarnya ya kan? Kenapa harus wajib kita ajak ngobrol di konten kali ini? Boleh Bang Dit sedikit perkenalan Bang? Boleh. Halo, perkenalkan namaku Adit. Biasa orang taunya Adit Cobe sih. Jadi Cobe itu sebetulnya coffee berian, kopi sama bir dulu. Karena aku dulu kerja di sana di Jakarta. Gitu sih, paling itu aja sih. Selebihnya di Medan udah sekitar 4 tahun dari 4 tahunan, Bang, 2017. Background Bang Adit kalau boleh tahu, entah dulu sekolah tata boga mungkin kan, atau militer Abang mungkin kan nggak tahu juga kan. Backgroundnya apa nih Bang? Kira-kira kok bisa kecampak nih di kopi gitu? Kalau background sendiri sebetulnya sekolah SMA seperti biasa. Kalau dulu kan nggak tahu ya, maksudnya kalau sekarang kan misalnya ditanya kenapa aku mau jadi barista, karena passion gitu. Ya, oke. Zaman aku dulu kayaknya nggak ada passion Nggak sih, ada, maksudnya aku kerja di kopi karena memang Cari aku duit. cari duit karena mau mandiri Oke, gitu kan. oke. Jadi lulus sekolah ya langsung kerja dan nggak tahu kalau sebetulnya itu kerjaanku tuh barista gitu. Jadi kerja kerja aja, maksudnya rupanya kan itu kerjaan barista rupanya gitu. itu barista itu tahu setelah 2014 atau 15 gitu. Itu aku udah di lupa. Coffee Berian Bang? Udah di Coffee Berian. Udah berapa tahun kerja terus baru tahu bahwasannya kerjaanku ini barista gitu. Oh, ini dunia barista ya? Ini, gitu ya? ternyata ini barista. Karena aku kira bartender kan, karena kan kayak kerjanya di bar. Iya. Terus tempatku pun ada jual bir, ada buat bir sendiri juga gitu. Jadi aku taunya bartender gitu. Terus Berarti nggak kuliah Bang Adit, nggak kuliah? aku nggak kuliah. Berarti tamat SMA langsung ke kerja lah di situ. Iya, kerja Dan langsung itu di pure F&B cari kan. duit lah itu berarti Cari awalnya. duit. Jadi nggak ada passion. Aku mengenal kata passion tuh kayaknya mungkin 3 tahun belakangan sih. Asing ya kayaknya di kuping ya? Masih Terus asing. nih Bang Dit, Abang kan lama di Jakarta Selatan ya Bang? Iya, betul. Jakarta Selatan nih. Kenapa Bang milih nih di Kota Medan Abang? Kenapa? Kan banyak kota-kota lain kan yang bisa tempat Abang cari nafkah ataupun berumah tangga pun bahkan udah sekarang di sini kan? Betul. Kenapa Bang memilih Kota Medan? Kalau memilih Kota Medan sebetulnya nggak tahu, itu random sih. Karena kan di fase yang udah kayaknya udah di zona nyaman dulu kerjanya, karena Coffee Berian udah lama di sana juga, terus secara job desk, secara semuanya udah enak sih, maksudnya udah nggak butuh apa-apa lagi gitu. Cuman satu sisi mikir juga kayaknya aku nggak berkembang sih. Oh iya. Kayak udah mentoknya karena udah mentok kan gitu, terus apa ya gitu. Terus barulah ada teman juga di Medan, dia sempat kontek-kontekan, terus dia nawarin mau nggak ngebar di Medan katanya gitu kan. Wah, ini challenge baru nih. Padahal gitu kan. di Coffee Berian udah termasuk nyaman kan? Udah paling nyaman sih di sana. Terus ditawarin untuk ngebar di Medan. Terus ya udah langsung aku ambil aja, nggak Langsung sini Bang? langsung ke sini, nggak langsung ke Moskow. Ada dulu namanya Trikarari. Oh di Trikarari ya Bang? Trikarari pertama dulu ya? pertama kali di sana. Aku cuma ngeset bar sekitar 3 bulan. Habis itu bingung antara mau balik ke Jakarta atau stay di Medan. Oh, galau juga itu ya di sini? Galau, karena satu sisi udah betah di Medan kan, maksudnya orang-orangnya udah banyak kenal juga, terus termasuk nyaman lah, dan Medan sama Jakarta itu sebetulnya nggak beda jauh secara
kehidupannya. Rame juga dan kota besar juga gitu. Kalau membedakan ya paling antara macet dan enggaknya ya. Itu aja sih. Iya, Jakarta lebih macet udah pasti. Kalau di Moskot nih Bang, job desk Abang apa nih? Mungkin di bar atau roasting atau apa? Oke, kalau job desk sekarang aku lebih ke roaster kan. Di roastery aku yang pegang. Terus untuk urusan green bean di kebun juga aku juga. Terus langsung ke petani? Langsung ke petani, quality control, sama bar masih tetap under aku juga, iya semua masih. Jadi semua ya ini ya? Masih semua. Berarti orang yang ngurusin lah gitu loh. Iya, orang pengurus. Itu masih sih semua. Di Medan 4 tahun ya Bang? Udah 4 tahun lah. 4 tahun. Dari awal Abang berkarir di Medan sampai sekarang 2021. Menurut Abang nih, karena kan ya tau lah lingkungan barista-baristaan kota Medan. Menurut Abang gimana nih perkopian kota Medan gimana nih? Perkopian kota Medan dari awal pertama kali ke Medan sampai hari ini itu kayak 380 derajat dari Jakarta. Di Jakarta gitu. Kalau untuk kemajuan per coffee shopan ngeri sih Medan. Itu ngeri dari semua aspek ya kayaknya ya, dari konsep juga, dari orang-orangnya juga gitu, bahkan orang franchise dari Jakarta bawa ke sini juga gitu. Maksudnya hampir mirip Jakarta juga, tapi di tahun 2015-an kayaknya. Waktu masih ya. Masih yang kalau aku pribadi masih ngelihatnya ini masih sangat berkembang ya. Cuman kan ada plus minusnya juga kan di situ gitu, banyak lah gitu. Kalau dari sisi baristanya, konsumennya gitu, beda nggak jauh sama Jakarta? Bedanya pasti beda banget, beda jauh sih gitu, dari customernya yang datang seperti apa, dari SDM atau baristanya yang di Medan juga seperti apa, itu signifikan sih pasti kan. Kayak sebetulnya contoh. Kalau di garis besar ya, F&B itu sebetulnya kan kita jual produk dan service kan, gitu. Kalau aku ngelihat sendiri di Medan masih yang di fase mereka peduli dengan konsep tempatnya aja gitu. Tapi kayak produk gitu. Sorry itu sih, tapi ini harus di-review. Ya, gitu. Bang, bilang aja Bang. Maksudnya lebih ke produk juga sama hospitality juga sih. Itu nomor satu sih kalau menurutku ya gitu, dibanding tempat yang wah, mesin yang gimana juga gitu. Ya kalau perbincangan seputar barista kan pasti kan mesin yang mewah, tempat yang keren, barista, kan, gitu. Ya gaji yang tinggi gitu. Itu kan udah pasti. Tapi kan semua itu sinkron kan. Apa yang mau kalian jual? Yang pertama, yang kedua, identity kalian apa gitu. Kalian buka satu tempat ini gitu. Identity itu apa gitu kalian. Itu yang masih jauh sama Jakarta. Itu masih jauh dari Jakarta gitu. Karena kebanyakan kan kalau di Jakarta mereka bicara identitas kita ini apa ya kalau kita mau buat sesuatu. Itu dulu yang mereka pikirkan gitu. Kalau bicara materi, aku mau buat apa aja pasti bisa gitu. Banyak orang berduit. Berarti kalau gitu. menurutku sih gini lah, ada satu buka kafe gitu kan. Ya konsumen itu udah memikirkan tempatnya bagus nggak gitu kan. Nggak belum sampai ke segmen kopinya mereka pakai kopi apa ya, beansnya pakai apa. Gitu kan poinnya kan Bang. Belum sampai ke titik itu gitu. Ya. Untuk saat ini ya sih poin orang saat ini tuh kalau misalkan mereka bangun tidur atau yang mereka bukan barista ya, ini yang customer pasti mikirnya untuk weekend ini kita nongkrong di mana ya gitu. Pasti kan yang tempatnya asik lah gitu. Iya betul. Itu sih lebih ke situ aja. Terus nih Bang Dit, aku dapat info juga nih, Moskot kan kalau kami sih bahasanya di sana apa ya? Kalau di Biji Hitam itu direct trade sih ya kan. Ya, kita langsung ke petani kan. Hulu ke hilir ya. Ya, hulu ke hilir gitu. Hulu ke hilir. Moskot sendiri memang langsung berhubungan dengan petani kah atau ada perantara atau beli sama pengepul atau gimana gitu Bang? Iya, untuk sirkulasi green bean-nya. Iya. Awal mula berdiri Moskot, kenapa namanya Moskot? Pasti kan orang juga. Moskot sendiri itu sebetulnya artinya Mandailing Origins Coffee and Roastery. Oh, berarti M-nya Mandailing gitu ya? Mandailing. Okay. Kita memang cuma ada satu bean saja, satu origins lah, cuma ada Mandailing to, yang paling cuma dibedakan prosesnya aja, ada honey, natural gitu kan. Terus kenapa? Terus apa namanya tadi? Kita langsung ke petani gitu. Jadi awal mula dibentuknya Moskot sendiri pun sebetulnya kami concernnya lebih ke kebun kan. Kita mau ada identitas, itulah tadi gitu. Kenapa kami ada rencana untuk buat satu coffee shop yang memang sebetulnya coffee shop ini
kita nggak terlalu concern di coffee shopnya, kita lebih ke sosialnya, karena kan selama ini yang kita dengar atau yang dirasakan kawan-kawan di perkopian kan petani yang di sana terus kopinya udah sampai sini, tapi kan kita nggak tahu gitu siapa sih petaninya gitu. Karena kan kami pasti penasaran juga kan. Betul. Kami nggak mau jual kucing dalam karung juga kan. Betul, kami pengen tahu juga kebunnya di mana segala macam. Awalnya pasti di situ dulu, terus karena dipertemukan dengan beberapa petani di sana, yang akhirnya kami pun bekerja sama gitu. Jadi kami bekerja sama, saling membantu lah gitu. Tapi memang kami komitmen sama orang itu bahwasannya kami akan konsen ke orang itu aja gitu. Kalau bisa dibilang Sumatera Utara kan banyak. Kenapa Mandailing, gitu. Bang? Itulah tadi. Itulah tadi. Kan ada Lintong, ada Paru, benar. Kenapa Mandailing? Karena pertama kali kami ketemu sama petani yang kebetulan itu langsung petani Mandailing di sana. Oh, di situ gitu. Pertama awal mulanya. Pertama, iya. Jadi terus kami ngelihat potensinya juga dari orang-orangnya juga, dari kualitinya juga. Akhirnya kami sepakat untuk ya udah kita konsen di satu aja dulu gitu. Bukan kita nggak bisa atau bukan kita nggak mampu sih daerah lain gitu, tapi lebih kayaknya kita udah komitmen sama orang ini. Jadi kita tetap di satu jalur ini aja dulu gitu. Kalau memang kita ada rezeki juga, terus ada juga berarti nggak menutup kemungkinan juga kan, nggak menutup kemungkinan dari kawan-kawan juga banyak yang support, ya kenapa tidak. Sumatera Utara kan kaya kopinya juga gitu loh. Di Mandailing sendiri itu berbentuk koperasi mereka atau perorangan kah petaninya, atau dari satu desa nih kalian garap semua gitu, atau koperasinya gitu, Bang? Jadi dari satu desa itu kami nyebutnya kelompok tani. Oh, kelompok tani, bukan koperasi juga berarti? Bukan koperasi, jadi kelompok tani itu cuman yang proses cuman 2 orang. Prosesornya memang cuma 2 orang. Jadi dari beberapa petani dikumpulkan. Prosesornya yang ngerjain? Satu prosesor aja yang ngerjain. Nanti kalau semua mau ngerjain, nanti yang datang beda-beda kan. Nama daerahnya, Bang? Aigorsing. Oh, berarti garap di daerah Aigorsing itu petaninya dikumpuli ke 2 prosesor tadi. Iya, 2 prosesor. Jadi dari situlah sumber kopi kalian semua di sini ya, Bang? Betul. Jadi semua produk di Moskot pakai Mandailing, Bang? Cuma pakai Mandailing. Semuanya. Filter pun bahkan? Filter pun bahkan. Oh, berarti semua ya? Semua. Atau mungkin ada kadang biji-biji dari luar Abang masukin, enggak juga? Enggak sih. Untuk filter kan kadang ada dikasih temen nih, taruh di bar lah gitu kan? Enggak, kami tetap kalau untuk yang konteksnya kita jualan tetap pakai Mandailing semua. Semua minuman ya? Semua minuman. Karena aku percaya ketika itu semua udah bagus, konsumen ini bakalan tahu sendiri dia kemana gitu, Bang. Betul. Oh, kesana lah, kopinya bagus, pelayanannya bagus. Yep. Berarti kan intinya mau dimanapun buka, konsumen ini bakalan tahu dia mau melangkahkan kaki kemana kan? Iya, gitu kan, Bang? benar juga. Karena kan kita nggak pernah bisa memaksa customer kita untuk sini gitu, jangan ke sana gitu. Nggak bisa. Justru malah kalau misalkan di sini kadang kami full, terus ada customer yang memang datang mereka terus full, kita nggak langsung bilang kayak tempat kita udah full, kita nggak bisa lagi. Paling kalau memang kursi kami udah full, cuman kan tempat yang lebih dekat ada juga kok. Diarahkan juga di sebelah sini kan ada banyak kan, ada Coffeenetics, ada tamu gitu. Kawan lah gitu. Iya, bahkan seberang pun ada juga. Dan aku jamin pasti gitu mereka nggak ke sana. Ditungguin juga ke sini kan pada akhirnya kan. Ya, tapi tetap bahasa yang kami keluarkan yang memang bukan ngusir ya, maksudnya kalau malah sebetulnya sedih sih sebetulnya kan, karena memang satu sisi memang pemerintah kan juga ngasih himbauan bahwasannya juga tempat jangan terlalu crowded gitu-gitu kan, apalagi ini di tengah kota juga. Oh iya itu, Bang. Corona gimana nih, Bang? Corona udah pasti nggak ada sih yang selamat lah, yang selamat sekali sih nggak ada, pasti ada gitu. Tapi itulah tadi ya, kami tetap support juga satu sama lain untuk kaminya, SDM-nya juga. Tapi nggak begitu drop kan, Bang? Ya lumayan lah, sempat juga. Sama sih, semua kawan-kawan yang banyak ngobrol sempat drop semua sih. Semua gitu. Tapi alhamdulillah udah normal, udah membaik lah. Sekarang kan begitu banyak kedai kopi dengan menawarkan berbagai konsep ya, Bang. Udah betul. Yang macam kita bahas tadi mungkin lagi ada di sawah atau ada di dalam akuarium, udah ngerti lagi lah kayak mana konsep yang mau ditawarkan nih kan, Bang. Kalau menurut Abang konsep sebuah kedai kopi itu untuk sekarang ini ya, sekarang ini, apakah memang harus kita buat yang something different, yang betul-betul berbeda suasana ngopinya, atau ya udahlah buat konsep biasa aja, yang penting kopinya bagus, apanya bagus? Kalau Abang nanggapinya gimana tuh?
Kalau aku pribadi sebetulnya lebih ke ini sih, stay true sih. Maksudnya stay true itu gini, kadang ada yang memaksakan tuh ya mungkin dari misalkan aku lah gitu, aku pengen lah punya coffee shop yang memang keren, bagus. Berarti kan memaksakan tanpa dia tahu bahwasannya bisnis plan-nya itu seperti apa gitu, terus target marketnya itu seperti apa, produk nanti yang mau dijual seperti apa. Kan kadang mereka mikirnya itu yang nanti dulu, yang Padahal penting itu yang penting aku mau punya coffee shop dulu nih gitu. Ya nanti pun banyak juga ya pasti yang ngelamar kerja di sini. Ya itu memang karena banyak juga orang yang butuh kerjaan, cuman kan bukan itu. Tujuannya adalah gimana aku punya satu usaha atau coffee shop yang memang aku develop dari nol, dari identitasnya juga apa aku harus punya gitu. Nggak perlu besar ataupun ya kalau memang ada modalnya nggak apa-apa juga besar, tapi harus jelas juga sih target marketnya seperti apa, bisnis plannya seperti apa juga gitu, sama quality control udah pastilah gitu. Banyak sekarang Bang yang Abang pun pasti mengalami lah, teman-teman dekat yang membuka kedai kopi pasti jumpain kita nih yang udah duluan kan. Benar. Macam Abang lah, Dit, aku mau buka kedai kopi nih, Dit. Kayak mana lagi ya aku buat konsepnya apanya. Ketika aku pun ditanya gitu Bang, aku pun nggak tahu lagi loh Bang. Maksudnya udah semua loh dibuat orang gitu, mau industrial, mau ya apa lagi gitu loh kan. Kalau Abang ditanya gitu, sumpah malah teman Abang mau buka kedai kopi, Dit, aku mau kedai kopi, kasih masukan lah dulu konsepnya kayak mana apa. Ya kalau dia konteksnya memang dia bicara konsep sama aku kan, dia datang ya pasti langsung kutanya balik karena dia udah bicara bisnis kan. Ya kamu ada budget berapa udah gitu. ke situ lah larinya. Pasti kan larinya langsung ke situ karena gini, orang yang lagi menggebu-gebu atau orang yang lagi penasaran kali terus minta sharing, kalau kita kasih masukan yang ya kau harus punya identitas, kau harus punya ini segala macam, nggak akan didengar dia. Nggak akan didengar dia karena satu poin yang ditahu dia, aku harus punya coffee shop. Aku nggak peduli, kamu mau ngomong apa nggak peduli gitu. Tanpa gitu memikirkan sih. Nanti mau jualan apa, gitu. Signature minumannya apa, kurasa nggak sampai situ ya Bang. Betul, dan kita harus realistis, bisnis is bisnis. Ya kita buka bisnis ya pasti kita pengen ada income lain lah, ada untung lah kayak gitu. Nggak mungkin kita sekedar buka aja, terus ya mau laku nggak laku ya udah, itu kan nggak mungkin gitu. Terus nih Bang Dit, Abang ngerosting juga ya Bang? Aku ngerosting juga. Pakai mesin apa nih Bang? Ini William Edison yang 3 kilo. William Edison 3 kilo. Jadi produksi semua. Produksi untuk kebutuhan Moskot memang sendiri. Dan ada jual beans juga keluar. Ada jual untuk filteran juga. Filteran ini ya Bang? Iya, untuk filteran ini juga. Kalau ini espresso base? Espresso base kami kan cuma ada satu memang kan dari proses full wash. Oh, satu blend gitu. Satu aja gitu. Abang jual juga ke kafe-kafe dekat sini atau pakai di bar aja? Kami ada untuk yang di bar, cuman biasanya kalau ada request sih, biasa ada customer yang memang minta, Bang aku dibedain lah paling dibedain di profile roastingnya aja sih, paling itu. Sendiri, menurut Abang lah, karena Abang udah di sini kan, dapat nggak nih pasar penikmat kopinya, atau hanya pasar sekedar udah kita nongkrong di Moskot aja gitu ya, bodo amat lah mau minum apa gitu. Menurut Abang dapat nggak kita greget pasar peminum kopi sejati lah gitu. Biji apa hari ini? Kan senang kita kan gitu kan. Alhamdulillah Moskot sendiri punya customer loyal yang memang mereka tahu lah kalau misalnya memang mau ngopi yang ya kopi Mandailing udah pasti yang traceability-nya yang ini kan udah pasti kesini gitu ya, memang dari hulu ke hilir juga gitu. Terus ya mereka udah terbiasa kena Mandailing yang seperti ini, terus mungkin di luar sana dia minum Mandailing tuh kayak ada yang datang juga, Bang kok aku beda ya minum di sana. Itu aku nggak bisa yang langsung kan masalah selera kan. Kalau itu kan ya mungkin profile roastingnya dibedakan gitu kan. Kalau misalkan percaya atau enggak itu kopi Mandailing atau bukan, aku pun belum bisa jelaskan juga gitu. Dan selama ini memang aku ngerosting yang untuk kebutuhan kami sendiri ya memang pure Mandailing aja gitu kan. Berarti memang customer datang ke sini mereka udah paham Moskot pakainya Mandailing. Gitu udah sampai ke level itu ya kan, udah, bahkan mungkin hari ini prosesnya apa, berarti tinggal ke situ ya, mungkin Mandailingnya hari ini ada wash gitu-gitu kan, ada natural gitu ya Bang. Karena setauku ya Bang, untuk mendapat namanya kita kedai kopi, namanya udah kedai kopi, untuk dapat customer yang memang betul-betul aware sama biji apa yang kita pakai itu zaman sekarang itu sulit loh Bang gitu. Pasti sulit. Karena kan gini, ekspektasi orang mau ngopi di luar kan pasti kalau misalkan satu tempat
aku mau nggak cuman ada Aceh, nggak cuman ada Mandailing. Aku pengen seluruh dunia tuh harusnya ada di situ Betul gitu. Abang bilang ya. Jadi aku mau Geisha juga, aku Iya, mau iya. Ethiopia juga, mau apapun itu gitu. Kayaknya aku mau itu aja semua gitu kan. Cuman balik lagi ke apa namanya, ke identitas Moskow sendiri kan. Iya, iya, Kami cuma pas, Abang, Mandailing pas. gitu. Ya kami Mandailing dari originsnya cuma satu Mandailing, tapi kan dibedakan dengan proses yang lain gitu kan. Ada yang natural, honey, dan full wash, cuma ada 3. Alhamdulillah kami selalu ready di situ dan selalu ada lah di bar untuk diseduh. Karena kami pun Bang, kami kan juga kopi karo. Iya betul. Tapi kadang ada juga itu macam kemarin si Black ngasih biji kan, taruh juga di bar dari Padang gitu, dari Yap. aku taruh juga di bar gitu. Gas bin lah ya. Iya Bang, karena aku berpikir udah berapa tahun pasti ada titik jenuh orang kan. Iya benar. Masa minumnya gini-gini aja gitu. Itu makanya sekarang udah memberanikan diri juga aku ngeblend kadang gitu kan. Macam espresso base udah masuk robusta, Sipiro. Abang robusta pakai? Aku robusta belum pernah pakai sih, tapi pengen coba. Pengen coba? Pengen coba. Wajib Bang, robusta Bang. Kopi susu. Karena gini sih, beberapa kali aku sharing sama Bang Zaki dan beberapa roaster di Medan, maksudnya aku sharing untuk nanya gimana sih perkembangan robusta sendiri saat ini. Karena kan terakhir aku tahu perkembangan di Jakarta, maksudnya yang secara detail gitu. Nah ini mumpung lagi di Medan dan banyak kawan roaster juga yang memang sering pakai apa namanya robusta tadi. Aku tanya juga sama Bang Zaki, terus dia ada ngasih contoh gitu. So aku lihat ini katanya gitu kan, ini apa nih Bang? Ini robusta. Oh iya robusta, dan itu memang fine robusta gitu kan. Dan memang bagus sekali, bagus sekali gitu. Itu 380 derajat juga waktu pertama dulu di Jakarta lihat robusta yang bentuknya pun udah amburadul nih gitu. Karena kan. sekarang memang banyak orang udah anti robusta Bang. Iya. Enggak, bukan sekarang lah. Banyak orang yang memang nggak pakai robusta gitu. Aku pun ya itu balik ke mindset masing-masing lah ya. Kayaknya robusta macam minum latte. Bang ada robustanya, katanya nggak jadi. Oh, memang itu selera ya, balik ke selera ya. Selera gitu. sih. Toh, Selera dan ini sih, sorry ya, maksudnya selera dan mindset. Maksudnya kalau Iya, iya. kita minum robusta udah pasti kita seperti ini. Iya. Kalau kita minum arabica kita pasti seperti ini. Pasti kayak gitu sih. Abang termasuk yang aku robusta nggak aku minum lah gitu. Termasuk orang kayak gitu nggak? Aku nggak yang seperti itu sih, cuman gini, aku jarang minum robusta karena mungkin jarang ketemu sih. Bukan nggak mau minum Bukan kan? nggak mau minum, jarang ketemu aja gitu. Kalau misalkan lagi ke tempat kawan, terus ada robustanya ya nggak pernah yang bermasalah gimana Kalau kami sih. ya hidup dari robusta lah Bang sekarang Bang. Gitu. Untuk kopi susu, kalau aku pribadi ya Bang, untuk kopi susu itu kalau sekarang nggak pakai robusta kayak nggak nendang aja rasanya Ya, gitu. ya, mungkin balik ke ini ya, apa namanya tuh, Jualannya taste ya, lah. ke taste Iya, juga iya, kan jualannya. pasti kan ya, karena mungkin kalau arabica lebih taste-nya kan lebih asam, mungkin Iya, kayak iya. gitu kan, walaupun di roasting agak gelap pun tetap asamnya ada. Kalau robusta kan lebih nendang, Strong, betul, ya. lebih strong. Abang termasuk seorang yang idealis dalam kopi nggak? Dalam artian gini, abang nerapin SOP bar macam nyeduh V60 harus suhu sekian, harus tekniknya gini, harus tekniknya gitu. Kalau biji ini tekniknya harus gini, harus gitu. Memang harus betul-betul teknikal lah abang buat di bar. Atau abang orang yang ya udah biji yang ini buat kayak biasa aja, rasio 13, seduh kayak mana kau rasa nyaman. Nah, abang termasuk orang yang mana nih? Aku termasuk idealis itu sebetulnya ini untuk diriku sendiri ya, maksudnya aku nggak pernah terapkan idealisku untuk baristaku atau orang lain gitu. Oke. Jadi contoh kecil adalah aku idealisku, maksudnya aku minum kopi yang memang buatanku sendiri. Contoh, ini Ya, contoh ya, aja ya. gitu. Yang mau ribet-ribet, abang buat sendiri, minum sendiri gitu. Minum ya? sendiri, yang ribet-ribet memang Nah, gitu iya. kan ya, karena memang aku sukanya di situ, Iya, iya, bukan orang lain harus kayak gini ya, maksudnya biar kayak gini, nggak bisa. Oh, berarti di bar santai aja lah orang itu ya. Di bar santai ya? tapi tetap aku kasih SOP. Iyalah, Bahwasanya kan ngasih rasio segala macam. ya, aku buat profil roasting yang untuk filter memang seperti ini, jadi aku kasih ke mereka dulu gimana cocok nggak gitu. Kalau misalkan kurang cocok, coba kalian ulik dulu. Kalau misalkan memang nggak dapat lagi, nanti coba kulik lagi. Kalau boleh, biar promosi lah dikit kita ya kan. Boleh. Teman-teman nanti yang mau beli filterannya Moskot atau mau ngerasain kopi Mandailing yang Moskot gimana, boleh bang di alamatnya di mana atau hubungin abang langsung atau ada Instagramnya atau apa? Ya, kalau ada yang perlu untuk beli-beli filter juga atau Mandailing espresso pastinya, base Bang. juga, yang pasti Mandailing, bisa langsung DM ke Instagramnya moskot.co juga bisa, atau langsung ke DM ke aku juga bisa di adit_kobe. Ya nanti kita Itu buat aja sih. Instagramnya. Oke. Pas kapan ini ada berapa bang?
Pasca panen ada 3. Sekarang ini ada 3. Iya, 3. Yang filter. Filter. Apa aja tuh, Bang? Ada natural, ada honey, sama full wash. Full wash. Yap. Jadi yang pengen nyobain mandailing natural, honey full wash dari Igor Sing ya, Bang? Igor Sing. Petaninya di sana langsung, dan Yap. mereka ini memang langsung garap ke petaninya di sana. Bahkan ini lagi ada yang pergi ke sana. Lagi ya, ada yang pergi ke sana, ada satu tim yang ke sana. Itu rutin ya, Bang? Rutin, kami Atau biasanya kalian setiap buat tahun. berapa bulan sekali gitu? Setahun itu minimal 1 kali lah berangkat ke sana. Harus ada ke sana. Harus ada ke sana. Jadi memang Betul. dipantau sendiri ya, Bang? Iya, di dipantau sana, sendiri, ya kan? betul. Jadi ngirim dari sana langsung ke sini. Langsung ke sini. Petaninya udah pernah dibawa ke sini, Bang? Sering. Oh, sering. Justru Kopi sini wajib. Iya, Itu wajib. lah, iya. Karena biasanya gini, setiap kali aku ada request, misalkan aku minta naturalku dibuat seperti ini misalkan. Iya. Dibuatlah sama orang itu. Nanti udah sampai sini, ku roasting, ku ulik, aku kirim lagi ke sana. Yang udah ku roasting. Maksudnya biar orang itu juga ngerasain. Iya, jadi kan memang win-win solution sebetulnya. Oke, iya. Dia pun pasti penasaran kok Bisa gini kopiku ya. Bang Adit minta dibuat kayak gini ya, biar Iya, iya, kenapa iya. ya gitu Iya, kan iya. maksudnya. Jadi aku kirim balik ke sana juga. Jadi orang itu juga ngerasain kan. Oh, ternyata ini kopi yang ku proses selama Iya. ini. Dan gitu. mungkin kok bisa gini rasanya kata dia Ya, gitu kan, betul. Bang? Pasti Betul sering sih. kejadian itu Betul kan. sih. Karena sebelum corona kan kami ke Mandailing. Itu kami memang sengaja kami bawa juga beans yang udah di roasting banyak. Sengaja aku nyeduh di depan petani semua. Oh, iya. Jadi aku yang nyeduhkan, Iya. aku yang presentasi. Dan itu sebetulnya lebih apa ya? Lebih Oh, deg-degan. effortnya pasti. Iya, dan Iya, Bang. dan kayak apa ya? Maksudnya kalau mungkin kompetisi lah, yang biasa aja sih gitu. Tapi itu momen yang ini momen langka menurutku. Ini kayak satu pengalaman di hidupku yang memang paling berkesan. Iya. Bisa nyedui di depan para petani yang bahkan mereka mereka pun belum tentu pernah minum Betul. kopi. dan itu betul. Dan mereka selalu minum yang memang mereka beli di kedai udah di saset gitu kan, yang gambar naga atau gambar Iya, iya, apa gambar gitu. apa. Dan mereka justru kaget, ini kopi apa yang kalian kasih? Ya ini kopi Bapak. Ini Bapak yang proses. Kami yang coba ngerosting sedikit-sedikit gitu ya, kita sama-sama coba di sana dan mereka impress gitu. Maksudnya ternyata kayak gini ya kopi kami ya, segala macam gitu. Bahkan pernah nggak petani itu ketika minum kopi yang Moskot kerjain, apa dia, Bang, kena setruman, kok bisa gini rasa kopinya Iya, ini gitu ya, mereka Bang? kayak manekin challenge, jadi kayak ini bener nggak sih Iya, gitu, iya, maksudnya kayak ini bener nggak, ini dicampur apa lagi gitu? Iya. Nggak ada Pak, ini nggak dicampur apa-apa. Berarti sekarang, Bang, untuk 2021 berarti petani di Mandailing yang terutama yang kalian garap Yap. udah mulai apa ya? Dibilang sumber daya manusianya udah mulai oke lah gitu Oh, ya. udah mulai jauh, paham jauh, semi udah wash, paham. nyuci yang bagus kayak mana Yap, segala benar, macam. benar. Kalau di luar Igor Sing, Di luar Igor Sing, apanya nih yang petaninya? petaninya? Belum belum ada ya? sih, belum ada, kami belum ada Berarti rencana. masih garap situ aja ya? Kami memang rencana masih garap itu aja gitu. Dan memang rencana juga pasti ada studi banding sih namanya Iya, kan, Bang, ya, kalau pasti misalkan di petani. Ada rencana juga mau ajak petani mungkin ke Mas Hendra mungkin yang Iya, di iya, Aceh iya, atau iya. ke Jawa juga. Biar sama-sama sharing panen gitu. Iya kan, Pak? sih, karena nggak mungkin juga kami pun yang bukan serba tahu juga Iya, gitu. iya, Maksudnya kami juga masih banyak Kita kan ngulik. keterbatasan juga kan, Bang. Banyak keterbatasan juga. Q processing kan nggak semua Iya, juga gitu. dan Justru disuruh praktik belum tentu kita tahu kan, Dan Bang. aku kalau disuruh seperti apa pasti nggak tahu, Bang. Iya, sumpah kita tahu dari teori nih. Iya. Tapi ketika kau kerjain nih buat natural belum tentu kita bisa kan gitu Itulah kan. tadi. Iya, macam aku bilang tadi lah, ada yang nanya-nanya nih, buka kedai kopi masih worth it nggak ya 2021 ya? Atau bisnis kopi masih oke nggak jangka panjangnya nih? Ya, atau long term-nya masih ya. menjanjikan nggak nih Yap. gitu? Eh, Apa nih, Bang? Coba kasih masukan dulu sama temen-temen. Kalau bicara bisnis kopi pasti ini masih panjang ya, karena nggak akan ada habisnya juga. Karena kita tahu kopi dari zaman kapan sampai Iya, hari iya. ini pun tetap diperbaharui terus dari segi kualitas, dari segi alat, Iya, semuanya lah, SDM pun sampai robot pun sekarang menjadi barista juga gitu. Berarti kan nggak akan habis gitu kalau bisnis di kopi. Tapi kan tetap semua itu banyak variabelnya juga kan, dari konsep udah pasti tadi yang kita bahas, dari manajemen udah pasti, produknya juga pasti gitu. Dan jangan lupa ya, bisnis tetap bisnis lah gitu. Gitu Dan belajar aja lah sih. pastinya ya, Ya, Bang. udah Semua kan pasti. harus dipelajarin kan? Udah pasti kita harus banyak nanya, kita harus banyak ngulik juga, harus banyak juga berkawan juga. Maksudnya biar bagus, good for business juga, good untuk individual Berarti juga. intinya ya kalau mau buka ya silakan buka. Silakan buka. Dan di kami senang. 2021 ini ya, tapi sebelum buka kita harus banyak dulu comot sana ilmu, comot sini. Iyalah Oh, pasti. gitu-gitu Kita lah harus kan, banyak Bang, ya riset. kan? Pasti kan harus banyak riset Riset dulu dulu, ya kan. kan? Betul.
Cukup lah ya Bang. Boleh lah, cukup. Nanti kalau mau nanya-nanya bisa langsung nanti sama Bang Adit ya, namanya. Oh iya, Abang ku tengok sepatu Abang banyak ini. Ada berapa pasang sepatu Abang di rumah ini? Nggak banyak. Soalnya baristaku kemarin kan, Bang, itu yang di Moskot itu siapa namanya? Adit, gue bilang. Bang, merek apa sepatunya? Kok banyak kali sepatunya baristaku. Abang maksudnya hobi sepatu juga? Bukan hobi sih, aku sebetulnya beli sesuatu yang memang mau ku pakai aja, nggak pernah aku beli yang untuk ku pajang gitu, enggak Ya, sih. Abang nggak hobi tapi ganti-ganti terus, sama aja kan hobi kan? Sedikit kok, cuma sedikit Vespa aja. juga ya Bang? Vespa juga gitu. Basket juga. Jadi, masih aktif. sampingan lah itu ya, hobi Sampingan. Vespa, Biar tetap basket. sehat. Iya, Vespa, basket, sepatu, sama orang rumah kan? Orang rumah. Tinggal ya, sama Betul, ngerosting. orang rumah. Oke, mungkin itu aja video kali ini dari saya Dika sama Bang Adit. Nanti kalau mau tanya-tanya seputar kopi Mandailing bisa langsung sama Bang Adit. Kalau mau beli green bean bisa Bang? Bisa. Green bean? Bisa. Nah, berarti yang mau beli green bean bisa juga langsung sama Bang Adit. Ya. Mana tahu kan mau dibuat level roasting yang berbeda Yang kan? berbeda. Nah, jadi bisa langsung ke Bang Adit. Dan jangan lupa kalau ke Medan singgah nih ke Moskot, tempatnya asik, dingin di dalam, di luar panas tetap. Nah, di dalam dingin, enak, nyaman. Kopinya udah pasti enak, nggak usah diragukan. Yang mau ngopi di sini di Jalan Era Kartini ya Bang? Iya, Jalan Era Kartini. Jadi itu tadi pembicaraannya, kalau yang baik-baik silahkan diambil. Yap. Kalau yang nggak baik-baik ya disingkirkan. Singkirkan gitu. aja. Kan beda, maksudnya setiap orang itu punya persepsi masing-masing, Betul. punya pemahaman dan pemikiran masing-masing. Karena kan belum tentu juga apa yang kita obrolin mereka suka. Iya. Tapi ada juga yang suka, kan gitu Iya, kan Bang? Betul. Oke, jangan lupa terus saksikan dan ditonton video dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Jangan lupa dilangganankan, ya kan, di subscribe, like, komen, dan dibagi-bagi sama teman-teman. Oke, mungkin itu aja video kali ini dari saya Dika dari channel YouTube-nya Biji Hitam dan Bang Adit juga. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Enak ya, koyok ya. Ada 1 jam nih? Ada. Lama ya? Enggak sama.